Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudariku seiman yang hadir di aula ini atau yang mengikuti lewat radio, yang sedang asyik duduk di ruang dengar dengan sambil menikmati kopi tanpa rokok. Ya, ini saya tekankan karena kalau orang sudah bicara kopi, istrinya itu rokok, suaminya kopi. Dan saya hadir ke sini hanya ingin mengungkapkan kecintaan kepada antum karena Allah, bukan dakwah menebarkan ilmu, karena antum sudah mendapatkan ilmu dari asatid yang lebih senior, lebih banyak ilmunya. Karena saya sangat terdorong dan ingin merealisasikan hadis Rasulullah, ma tahabathnani fillah, tidaklah ada orang yang berkasih sayang dua orang karena Allah, illa kana ahabbuhuma ilallahi asyadduhuma hubban li sahibihi. Tidaklah ada orang yang berkasih sayang karena Allah, maksudnya dua orang, melainkan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling cinta kepada sahabatnya. Ya. Ini landasan saya hadir kali ini.
dan juga hadir ke tempat manapun untuk pencerahan dakwah. Tidak lain adalah untuk mengakorkan, mengakrabkan, mengeratkan yang dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, yang dimana ahli sunnati wal jamaah, ya ahlas sunnati tarafaqu fa innakum min aqallin nasi adada. Wahai manusia ahli sunnah, berlembat lembulah kalian antar kalian, karena kamu akan menjadi kelompok paling kecil. Makanya ketika Rasulullah mendefinisikan ghuraba, an-nuza' minal qabail, segelintir orang yang diambil dari beberapa kabilah. Kalau di sini kampung, komplek. Dari komplek A ada 3, komplek B ada 5, 7, 5 lagi, ngumpul segini ini. Ya, ini Khalil. Yang lucu dan kita sayangkan di sebagian tempat, ada yang sudah sedikit tengkar aja. Masya Allah. Ini namanya salaf ajaib. Ya, ajaib. Karena bahasan kita bukan membahas itu, yaitu ahli sunnah wal jamaah dalam menyikapi perpecahan. Insya Allah untuk lain kali kita sekarang bahas tanda-tanda hari kiamat. Kiamat memiliki banyak nama. Ada al-waqi'ah, disebutkan oleh Allah, idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaq'atiha kadhibah. Ya, udah hafal belum? Surat Al-Waqi'ah. Kok nggak ada yang jawab, Pak? Udah pulang aja deh. Ya, antum hafal. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا فَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. Ada lagi juga, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا الْقَارِعَةُ. Intinya banyak. Kiamat kalau pasti datang, berarti kita tidak akan selamanya di sini. Dan dunia yang kita elu-elukan, dunia yang kita sangat sanjung, suatu ketika punah, habis, hancur. Rumah yang kita bangun, gedung yang kita sekarang rawat, pemeliharaannya mungkin miliaran, mobil yang kita elus tiap hari, anak istri yang kita sayang, semuanya yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Entah nanti ana bisa enggak ketemu sama antum di surga, atau na'udzubillah malah ketemu di neraka. Na'udzubillah. Karena perpisahan yang hakiki adalah dipisah oleh Allah, kita di surga, teman kita di neraka. Itu.
Apalagi rumah tangga. Kalau kita sekarang ini harmonika kita susun, nanti juga kita akan bahas di One Heart. Rumah tangga, satu hati, satu langkah. Masya Allah. Tuh. Nah, pasti harapan kita bagaimana semua ngumpul di namanya Jannatu Adn. Yang dikatakan oleh Allah, Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Coba bayangkan Pak. Jannatu Adnin dimasukin siapa? Wa man salaha min abaihim, nenek moyang kita. Wa dhurriyyatihim, dan anak cucu kita. Wa azwajihim wa dhurriyyatihim, suami istri pasangan ketemu, anak cucu ketemu, ngumpul dalam satu surga. Subhanallah. Cuman ketemunya semuanya dalam keadaan sama. Ya. Umurnya sama, tampangnya sama, sama-sama ganteng, sama-sama Masya Allah. Dan umurnya berapa penghuni surga? 30, 33. Masya Allah. Rahasianya apa Pak? Karena kuat-kuatnya orang itu umur 30. Kuat sembarangnya. Makanya kata sebagian ulama mengatakan orang itu kalau umur 10 tahun yang dipikirkan makanannya. Makanya antum lihat anak umur-umur ini, umur 3-4 tahun, antum kasihin ciki sebungkus dengan 2 kilo emas, dipilih mana? Ya, kalau antum emas itu ciki makanan. Kalau umur 20 tahun yang dipikirkan kekasihnya. Nah, itu. Kalau umur 30 tahun yang dipikirkan syahwatnya. Makanya pengen-pengennya poligami ya umur itu. Walaupun kadang-kadang enggak pecus. Kayaknya Nabi Muhammad aja. Wah, saya itu kan kalau bilang sama istrinya, Dek, saya ini ibarat matahari. Jadi tidak harus menyinari satu ladang saja. Wow. Kan gitu. Ladang-ladang lain juga harus saya sinari. Itu Nabi Muhammad, katanya si istrinya. Mas, jangankan matahari, jenengan nublik aja. Kedip. Apa? Itu kan gitu ya. Matahari apanya? Gitu. Iya, oke. Kalau umur 40 tahun, yang dipikirkan ambisinya. Politikus itu kenceng-kencengnya umur ini. Kalau umur 50 tahun, yang dipikirkan hartanya. Udah mulai cerita, wah, tanah saya yang sebelah sana itu, Dek. Dulu saya beli ketika tugas di Jakarta. Wah, yang sana itu rumah, dulu tugas di ini. Wah, saya itu punya rumah. Cerita hartanya terus. Kalau umur 60, yang dipikirkan penyakitnya. Nah, udah. Aduh, asam uratku ini udah mulai ini Mas. Itu. Makanya sebetulnya Pak, manusia itu secara alami, mau tidak mau kafir, mau mukmin, badannya itu pelan-pelan tidak kerasan di dunia. Iya. Yang kerasan itu kan pikirannya. Itu. Pengennya kembali. Sehingga kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala an-nurul qalban fasaha wan syarah." Kalau cahaya itu sudah masuk ke dalam hati, maksudnya cahaya iman,
maka dada akan lapang, hati akan tenang. Wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya? At-tajafi an daril ghurur, pelan-pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Itu. Wal inabatu ila daril khulud, dan pelan-pelan kembali kepada kampung penuh kekekalan. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzul, dan siap mati sebelum turun terjadi. Ya ikhwan, kapan mati itu pasti di tangan Allah. Susah dipastikan di tangan kita. Iya kan? Antum mati kapan tahu nggak? Nggak tahu. Makanya di sini tazawwad bituqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi? Enggak jamin. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin, berapa banyak orang yang mati sehat tanpa sebab penyakit, dan berapa banyak wa kam min saqimin asha hinan minad dahri, dan berapa banyak orang yang sakit dan tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nushijat akfanuhu wa la yadri, berapa banyak orang pemuda sehat segar bugar, sore pagi merasa aman, ternyata kain kafannya sudah digunting-gunting tidak tahu. Oleh karena itu yang penting siap. Demi Allah Pak, kalau kita itu tahu jelas surga kita, nggak ada yang betah di dunia. Ngapain lama-lama di dunia? Lembur, capek. Nggak lembur, nggak punya duit. Hujan, banjir. Nggak hujan, kekeringan. Repot. Apa enaknya? Dihitung dunia itu nggak ada. Diperes-peres. Kalau umur kita itu 70, enaknya 10 tahun itu aja udah bagus. Ya. Antum hidup umur 70 tahun, dipotong tidur tok berapa? Antum sehari tidur berapa rata-rata? 6 jam, Masya Allah. 6 dikali 30 1 bulan. Berapa jam? 6 kali 30 berapa? Hah? Berapa? 180 mati per bulan. Gitu? Iya. Antum kalau niat tidurnya nggak bener, Masya Allah, sia-sia. Bangkai. Apa? Enggak manfaat. Subhanallah. Melek, sudah dihadapkan masalah. Makanya kalau kita tidak punya bekal, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, rugi. Makanya doa ketika kita melek habis sholat subuh dianjurkan membaca itu oleh Rasulullah. Tuh. Oke. Hadirin sekalian, waduh, ini nyampe nggak nyampe kiamat nih? Ini udah setengah jam. Udah, pokoknya terserah saya aja ya. Berhenti. Ya bisa jam setengah 10, bisa jam setengah 1. Pokoknya sampai kapok udah. Itu kaidah ngaji. Namanya aja ini, saya sering katakan kayak begini nih, kultum ya. Kul terserah antum. Gitu ya. Udah. Baik. Hadirin sekalian, tidak ada satupun orang yang tahu kapan kiamat. Tapi kiamat itu dekat. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Siapa tahu Muhammad, kiamat itu ternyata dekat. Tuh. Minimal qiyamatus sughra,
kiamat pribadi yaitu kematian kita pasti hadir. Ya, siap. Dan kata Abdullah ibn Aizar, wahai manusia, kamu memiliki dua hunian, hunian satu di atas bumi, hunian satu di bawah bumi. Masya Allah. Yang di bawah bumi apa namanya? Subhanallah. Coba bayangkan ya ikhwan, kita menghuni alam yang belum pernah kita kenal dalam hidup kita. Apakah kita itu sukses atau ternyata menjadi orang celaka? Makanya Rasulullah mengatakan, ma ra'aitu mandaran afdaqattun minal qabr. Saya tidak melihat pemandangan yang paling menyeramkan ketimbang kuburan. Sehingga Umar bin Abdul Aziz pada waktu pagi hari murung, kemudian ditanya oleh pendampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau murung? Wahai fulan, tadi malam aku tidak bisa tidur karena merenungkan sesuatu. Apa itu? Merenungkan tentang kondisi orang setelah dikubur 3 hari. Saya bayangkan badannya sudah mulai ngelembung melempuh, mukanya sudah mulai menyeramkan, dan bau tubuhnya sudah sangat anyir dan menjijikkan, walaupun dulu tampan rupawan. Betul. Makanya kata Abdullah ibn Aizar tadi, kalau ada orang yang bertanya kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai mati? Hitung aja. Kalau antum sekarang umur 60, kalau dikasih oleh Allah jatah 70 tahun, kita tinggal hunian yang di atas bumi kurang 2 kali pilkada. Ya. Subhanallah, ya Allah. Nyampe enggak pilpres nanti? Subhanallah, cepet mas. Antum renungkan aja berapa banyak orang kanan kiri kita yang sudah ini hilang, ini pergi, ini enggak ada. Itulah watak dunia. Sementara kalau kamu bertanya berapa lama kamu tinggal di bawah bumi sampai kiamat. Andai kata kiamat ketika kita mati kurang 4 juta umpamanya, Masya Allah, tinggal di alam kubur tok 4 juta tahun. Masya Allah mas. Iya kalau kurang 4 juta, kalau 5 juta sampai di gua begitu terus ya. 4 juta mas. Ya Allah. Loh itu. Kadang-kadang subhanallah kalau saya itu ingat ini ya Allah. Kenapa sekarang waktu kita buang untuk sombong? Kita habiskan hati ini untuk hasud. Kita sia-siakan untuk membicarakan yang enggak ada gunanya, ghibah, namimah. Kita buang umur kita untuk hal-hal yang maksiat. Padahal umur kuburan tok. Bayangkan kiamat kurang berapa? Itulah sehingga seorang mukmin di dalam hidup ini kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai manusia, hiduplah kamu seperti perantau, kalau tidak seperti mampir mandi, mampir makan, mampir bertamu yang suatu ketika akan ditinggalkan. Makanya Rasulullah ketika saat tidur, Masya Allah Pak, sebentar ya, saya minum dulu. Kok gampang haus di sini Pak? Bismillah. Nanti kalau air ini udah habis kita tutup ya Pak ya. Insya Allah. Jadi, Masya Allah.
Ketika saat Rasulullah habis tidur, bekas bantal yang terbuat dari pelepah kurma yang dilembutkan. Itu bantalnya Rasulullah, Pak. Subhanallah. Otomatis ya kelihatan bekas apa namanya? Apa? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Jawanya beset-beset. Apa? Yang karet. Ya. Pokoknya itulah. Ya, kuratan. Lambungnya, ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak ngomong sama saya untuk mencari bantal yang agak lembut? Apa kata Rasulullah? Apa urusan saya dengan dunia, wahai Ibnu Mas'ud? Perumpamaan dunia bagi saya seperti orang pergi berteduh di bawah pohon. Udah ngadem, istirahat cukup, tinggalkan itu pohon. Rindangnya dunia sebentar. Dan dunia tadi seperti perantau. Biasanya pikiran utama perantau, biarpun di Batam gelandang, yang paling penting pulang kampung keren. Masya Allah. Rata-rata begitu. Oh, di sini bisa rumahnya miring di kali, tapi rumahnya di, Masya Allah, Pacitan itu, wah, megah. Ngutang tapi. Itu. Yang penting keren. Itu kan. Nah, kalau memang sudah kenyataan seperti itu, kiamat di tangan Allah. Jibril saja yang tanya kepada Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya, yang ditanya lebih tahu daripada yang menanyakan. Sama-sama Jibril, Rasulullah tidak tahu kapan kiamat. Tapi alhamdulillah Allah memberikan namanya asyrat, tanda-tanda, untuk memberikan satu pengertian agar siap siaga. Ibaratnya gini loh Pak, antum disuruh oleh seseorang pergi ke suatu daerah, nggak ditunjukkan tempatnya, tapi dikasih tanda-tanda, Mas, nanti ada gapura, ya. Sebelum gapura itu 2 kilo ada tikungan. Sebelum tikungan itu ada rumah makan. Nah, rumah makan itu sebelah kiri. Warna catnya ini tanda-tanda. Oh, ini nih udah nyampe rumah makan. Berarti udah deket. Wah, ini tikungan. Nah, Masya Allah, tinggal sebentar lagi. Masya Allah. Ini gapuranya. Nah, kita udah jangan-jangan nyampe gapura. Tinggal nyari alamatnya. Wah, ini nih kayaknya. Sehingga alamat-alamat itu diberitahu oleh Allah di dalam rangka agar antisipasi. Karena seperti mati, Pak. Kalau antum diberitahu oleh Allah harinya, repot kan? Iya, alhamdulillah, hikmah. Kalau antum sebelum mati 5 hari diberitahu, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya, Masya Allah, 5 hari gue mati. Datang ke tetangga, teman-teman, Mas, maafin gue, Mas. Kenapa, Mas? Iya, 5 hari mati gue, Mas. Datang ya, Mas, ya, sholatin gue ya. Itu. Ya Allah. Itu. Bahkan habis main bola mati, nonton Piala Dunia mati, habis maksiat mati, habis judi mati. Masya Allah, itu kematian. Kiamat juga gitu. Nah, tanda kiamat itu ada yang kecil sudah berlalu, ada yang sedang berlalu, ada yang besar belum terjadi. Makanya kalau ada orang ngomong, wah Imam Mahdi sudah keluar, di mana? Mediun. Lucu. Haji, Mas, bener dong Mas.
Wa Imam Mahdi itu ciri-cirinya dalam hadis Rasulullah, Al-Mahdiyu minni. Mahdi itu dari turunan saya, min itrati, dari turunan saya. Ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, mancung hidungnya, karena turunan Rasulullah. Itu. Ada Imam Mahdi Jawa pesek. Bener dong mas, Imam Mahdi dari mana? Mediun. Yes. Tapi anehnya Pak, ada aja yang percaya. Itu ada yang menamakan Ratu Adil, Satrio Piningit, apaan Ratu Adil dari Blitar. Itu bener Pak. Blitar, Ratu Adil, rakyat metu nggawa bedil. Itu sahih. Itu. Oke. Nah, hadirin sekalian, tanda-tanda kiamat yang kecil itu sudah berlalu. Nomor satunya adalah diutusnya Rasulullah. Rasul mengatakan, "Bu'istu ana wa hadhihi as-sa'ah kahataini." Saya diutus dengan kiamat seperti jari ini. Berarti dekat. Beda dengan begini. Ya kan? Kalau Rasulullah mengatakan saya diutus dengan jarak kiamat begini. Nah, masih jauh. Ada beberapa fatrah. Rasulullah mengatakan, ana wakafilul yatim kahatain. Saya dengan orang yang merawat anak yatim seperti jari ini. Fil jannah, berarti dekat. Allahu Akbar. Kemudian wafatnya Rasulullah yang menjadi musibah besar. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang sekarang tertimpa musibah, hendaknya menghibur dirinya dengan musibah kematian saya. Karena tidak ada musibah paling besar kecuali kematian, wafatnya Rasulullah SAW. Yaitu ada penjelasan tersendiri di mana bulan Rabiul Awal itu ada perkara 4 besar yang terjadi. Lahirnya Rasulullah Rabiul Awal, harinya juga Senin. Wafatnya Rasulullah Rabiul Awal, harinya juga Senin. Hijrahnya Rasulullah Rabiul Awal, harinya juga Senin. Dan Isra Mi'rajnya Rasulullah Rabiul Awal, hari Senin. Masya Allah. Dan ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, juga Ibnu Hajar di dalam Tabyinur Rajab, dan juga oleh Imam Abu Syamah Asy-Syafi'i. Begitu juga setelah itu disusul munculnya fitnah. Nah, ini fitnah ini mau diperpanjang apa diperpendek antum? Kalau diperpanjang sampai jam 11 nggak selesai. Hadisul fitnah. Dari mulai terbunuhnya Rasulullah, keluarnya Khawarij, terbunuhnya Utsman, perang Siffin, sampai akhirnya bertubi-tubi munculnya berbagai macam firqah. Itu tanda-tanda kiamat. Terbunuhnya Umar bin Khattab yang dikatakan oleh Hudzaifah, antara engkau dengan fitnah ada pintu. Umar bin Khattab menanyakan, apakah pintunya dibuka normal atau dijebol? Dijebol wahai Umar. Kalau memang begitu, sulit untuk ditutup lagi. Nah, gitu kan. Makanya dengan wafatnya Umar bin Khattab, sulit fitnah ditutup. Diawali dengan wafatnya Utsman bin Affan yang dibunuh oleh kelompok demonstran Bughat Khawarij. Lalu dilanjutkan dengan munculnya Khawarij yang sudah digambarkan Rasulullah. Tokohnya pun ketika itu udah keluar, yaitu siapa namanya?
Khuwaisirah yang protes 2 kali kepada Rasulullah. Saat pertama membagi zakat, kedua membagi ghanimah. Yang pertama saat itu sama Khalid bin Walid, ya Rasulullah izinkan saya penggal lehernya. Jangan. Ya Rasulullah, betul. Dia sholat. Ya Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat ngomong tidak sesuai dengan hatinya. Wahai Khalid, saya tidak diutus Allah untuk membedah dada, membongkar isi hati orang. Yang kedua Umar bin Khattab lebih garang lagi. Ya Rasulullah, saya bunuh gimana? Jangan, saya khawatir orang-orang pinggiran Badui Arab mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Fitnah kan? Dia pergi, kalau seandainya orang ini dibunuh, tidak ada berselisih 2 orang di antara umatku. Tapi itu tadi maslahatnya, dan apalagi Rasulullah sudah berdoa. 3 dikabulkan, 2 ditolak, 1 yaitu umatnya tidak pecah. Dan itu doa sampai sekarang dikenang di masjid, karena berdoa di masjid itu namanya Masjidul Ijabah. Antum udah pernah tahu Masjidul Ijabah? Di mana? Ya, di mananya aja nggak tahu. Di Madinah, Mas. Bukan di Bogor. Madinah sana, ya. Tuh, Masjidul Ijabah. Kata Rasulullah, sayakhruju min di'i hadar rajul qaumun yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari kelompok ini sekelompok kaum yang membaca Al-Quran tapi keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Maka meledaklah perang Nahrawan yang sebelumnya didakwai oleh Ali bin Abi Thalib dengan mengutus anak paman Rasulullah yang hebat, yang alim, ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas. Rujuklah kurang lebih 4.000 orang. Tinggal kurang lebih 10.000. Mereka menolak. Dan Ali mengatakan, saya tidak akan melarang kalian untuk masuk masjid kita. Kalau seandainya kami memerangi kalian, harta kalian tidak akan saya jadikan sebagai ghanimah, rampasan perang. Dan di antara kalian, kalau seandainya lari pun tidak saya kejar. Subhanallah, betapa besarnya itu hati seorang khalifah, anak pamannya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang akhirnya meledak. Yang mereka itu juga sudah protes kepada Ali bin Abi Thalib. Di antaranya mereka pernah protes, wahai Ali, kenapa pemerintahan kamu tidak sebaik pemerintahan Abu Bakar Umar pendahulumu? Masya Allah, jawaban seorang alim, cerdik, anak pamannya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Kalau Abu Bakar Umar baik karena rakyatnya saya. Sekarang pemerintahan saya ini amburadul karena rakyatnya ini, kamu ini. Wampret kabeh. Oh ibaratnya gitu loh Pak. Gimana saya bisa baik? Itu. Kalau Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma pemerintahnya baik karena rakyatnya saya, macam Abu Hurairah radhiyallahu an, Abdullah ibnu Mas'ud, wah, masya Allah. Sekarang rakyat saya kalian ini semua, tuh, akhirnya diperangi. Ajaib Pak. Perang yang paling ajaib terjadi di muka bumi. Ali bin Abi Thalib dengan 10.000 pasukan, yang wafat syahid cuma 10, dan mereka mati semua, tidak sisa kecuali 10 dari 10.000. Coba, subhanallah, 10.000 tinggal 10. Pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kurang lebih 10.000, wafat cuma syahid 10. Itu pun akhirnya lari 2 ke Bahrain, makanya sampai sekarang beranak pinak di sana. 2 ke Oman, beranak pinak, dan lahirlah Ibadiyah di sana.
Dan sampai sekarang, ketika saya di sana itu nyari masjid ahli sunnah susah, semua Ibadiyah yang ngelola mereka. Di antaranya dari sempalan Ibadiyah ini keluarlah firqah namanya Wahhabiyah. Itu nanti itu kita bahas panjang lebar di buku saya, Membedah Akar Fitnah Wahabi, insyaallah. Oke. Setelah itu hadirin sekalian, bertubi-tubi fitnah yang menimpa umat, dan yang paling mengerikan adalah fitnah perpecahan. Dilanjutkan perang Jamal, perang Siffin ya tadi itu, terus sampai sekarang. Jadi perang Jamal, Aisyah yang menginginkan damai dan perdamaian ternyata dimanfaatkan secara licik oleh kelompok Sabaiyah, sehingga terjadilah, meletuslah perang yang udah diprediksi sama Rasulullah, Masya Allah Pak. Wahai Ali, kamu nanti akan punya masalah dengan Aisyah. Saya ya Rasulullah? Dia kaget. Saya ya Rasulullah? Waduh, bagaimana dengan saya? Ali, kalau nanti terjadi, kembalikan dia ke rumahnya. Insya Allah kamu aman dari fitnah itu. Dan Aisyah pun sudah diingatkan ketika saat dari bepergian. Beliau bersama beberapa istri singgah di daerah namanya Ma'ul Hawab. Nanti sungguh di antara istri saya, salah satu istri saya mengendari unta, ya, adbab. Maksudnya adbab itu unta yang mukanya banyak rambutnya. Digonggongin anjing di daerah ini untuk suatu keperluan yang fitnah. Ternyata pada saat Aisyah diajak untuk ke Baghdad, mampir ke tempat itu pas malam digonggongin anjing. Dia pengen pulang. Saya harus pulang. Ini tanda yang disebutkan Rasulullah. Makanya semua Masya Allah Pak. Rasulullah itu pernah menyampaikan hadisul fitnah dari zaman beliau sampai kiamat. Dari mulai subuh sampai menjelang isya. Itu daurah 1 hari. Hadisul fitnah. Tidak ada satupun yang kelewat. Cuma kata Hudzaifah ibnul Yaman, yang hafal, yang enggak ya lupa. Di antaranya yang menghafal dari awal sampai akhir adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Itu. Di antaranya itu termasuk ketika saat ketemu di medan Jamal Ali bin Abi Thalib dengan Zubair. Wahai Zubair, ingat enggak kamu? Hadis Rasulullah, suatu ketika kamu akan memerangi saya. Masya Allah. Subhanallah. Pelan-pelan Zubair ingat. Akhirnya dia lari menangis. Ketemu Tolhah juga sama diingatkan. Bahkan saat perang Siffin semua diingatkan tentang Ammar bin Yasir. Sesungguhnya Ammar mata, ya, meninggal dunia. Taqtuluhul fi'atul baghiyah, dibunuh oleh kelompok yang melampaui batas. Dijelaskan. Intinya dengan sekalian tanda-tanda kiamat itu tidak ada satupun yang kelewat, melainkan dijelaskan oleh Rasulullah, yang kecil, yang sedang dan besar. Sampai kemudian muncul nabi-nabi palsu. Dan Masya Allah, waqi' Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi. Kemudian terus sampai zaman kita ada Mirza Ghulam Ahmad dan yang lainnya. Prediksi, nggak ada yang meleset.
Rasulullah juga pernah menyampaikan akan menyebarnya keamanan, dan itu pada zaman terutama pemerintahan Al-Ma'mun. Sampai orang nawarkan zakat itu nggak ada yang terima. Dan Masya Allah Pak, kemakmuran pada zaman pemerintahan Ma'mun ya, itu tidak ada devisa negara paling kuat sampai hari ini kecuali pemerintah Abbasiyah. Harta itu Masya Allah triliunan kalau zaman sekarang. Gitu. Kemudian munculnya api, dan itu juga sudah di zaman Rasulullah. Api menyinari Hijaz, kemudian menampakkan leher-leher unta, kata Rasul. Muncul api itu muncul malam, sehingga unta-unta itu malam hari kelihatan lehernya sudah juga. Dan itu di tahun 650-an Hijriah. Lalu setelah itu Qitalul Ajam, perang orang-orang Ajam, dan ini terjadi pada waktu zaman Ibnu Taimiyah, yaitu Tartar menyerang Baghdad. Yang sebelumnya juga ya, yang lebih parah lagi pada zaman Musta'sim. Pada saat itu masuk ke Irak dengan membantai habis 1.800.000 ahli sunnah. Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah, hadisnya, mereka ciri-cirinya humrul wujuh, wajahnya putih kemerah-merahan. Qudsul unuf, hidungnya gelisep. Berarti apa? Ya bahasa. Sigharul a'yun, matanya kecil. Ka'anna wujuhum al-mijanul mutraqah, dan wajahnya melebar seperti tameng. Yaitu dari Holako, ya, tentara Holako. Holako mana? Mongolia, persis, nggak meleset. Dhiyaul amanah, akan tersia-siakannya amanah. Yang kata Rasulullah, idza duyiatil amanah fantadiris sa'ah, kalau amanah itu tersia-siakan maka tunggulah kiamat. Qala kaifa idha'atuha ya Rasulullah, bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanah tersebut? Kata Rasulullah, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, kalau perkara itu sudah diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, tunggulah kiamatnya, hancurnya. Betul Pak. Jadi orang tidak amanah itu bukan hanya sekedar orang berkhianat, dikasih kepercayaan ternyata aneh-aneh, enggak. Walaupun orang tersebut sungguh-sungguh, Masya Allah bagus, ternyata enggak bisa. Contoh, Masya Allah, ini orang baik, tiba-tiba buka bengkel mobil, turunin mesin, nggak bisa balik, nggak amanah. Amanah itu simpelnya dari kalimat aman, Masya Allah. Artinya, antum ketika menyerahkan suatu urusan, antum merasa tenang, aman, karena dia itu bagus. Itu amanah. Ditambah oleh kalimat hadis amanah tak, yang menunjukkan marbutoh, yang menunjukkan apa? Keperempuan, kewanitaan yang memiliki ciri-ciri apa? Sayang, perhatian. Artinya orang yang kita serahin amanah bukan hanya menjamin kita aman, punya perhatian serius, insya Allah nggak ragu. Itu namanya amanah. Kayaknya antum kalau sekarang mempercayakan karyawan nunggu toko, tenang banget, ditinggal 2 bulan aman, nggak dicek sebulan juga aman. Berarti karyawan antum amanah. Kadang-kadang subhanallah dikasih kepercayaan bisnis melihara ikan. Laporan bulan pertama, alhamdulillah Pak, lelenya sudah mulai bagus. Bulan kedua, Pak, ini pada dimakan, hilang satu-satu Pak, dimakan ular kali Pak.
ulare jebulin jenengan toh gitu kan gitu. Bulan ketiga keempat entek. Alasannya macem-macem, ternyata diseroin dewe, dijual nih. Antum aman nggak? Nggak tenang kan? Berarti nggak amanah. Itu. Makanya bisnis makhluk hidup itu rentan penipuan. Makanya antum hati-hati. Makhluk hidup itu umpamanya peternak ayam, ikan, kambing, sapi, termasuk juga pohon gaharu. Hati-hati. Itu. Antum aman enggak? Itu. Karena dia amanah. Itu insya Allah. Diangkatnya ilmu, merajalelanya kebodohan, ternyata termasuk tanda kiamat. Sudah sedang. Bahkan hadirin sekalian, kata Rasulullah SAW, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'an, akan datang tahun penuh penipuan. Yukhawwanu fihinnal aminu wa yu'tamanu fihinnal kha'in wa yusaddaqul kadhib wa yukadzdzabus shadiq wa yantiku fiha ar-ruwaibidah wa qila wa mar-ruwaibidah ar-rajulu tafih yatakallamu bi amril 'amah. Kata Rasulullah, akan muncul tahun penuh penipuan. Yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan amanah. Orang jujur didustakan, orang pendusta dikatakan jujur. Dan pada saat itu Ruwaibidah menguasai opini. Siapa yang dimaksud Ruwaibidah ya Rasulullah? Orang yang kerdil ilmunya, sok bicara masalah agama sekarang. Antum perhatikan yang nongol di permukaan masa orang-orang yang sangat tidak ahli agama. Bahkan Pak, pernah saya menemukan seorang da'i, Masya Allah, lagu apa aja apal. Yang enggak apal kecuali hadis tok. Itu apa aja Masya Allah. Yang hebat orang India aja enggak bisa, dia bisa. Coba bayangkan. Lagunya pakai India, isinya Sunda. Itu coba, itu kan orang India nggak bisa tuh. Itu ada. Dan subhanallah, kalau umat ini sudah, ya, kata Rasulullah SAW, ya, kekuasaan dipegang oleh orang hinaan di antara kalian. Ilmu dipegang oleh orang-orang kerdil di antara kalian. Tunggu kehancurannya sekarang. Dan ajaibnya Pak, Rasul menggandengkan merajalelanya pena dan bodoh. Kalau banyak pena, ternyata bukan menunjukkan ini. Malah banyak yang bodoh. Itu. Karena kadang-kadang ngandelin di buku. Gak mau ngaji. Udah, itu di buku ada, udah ngapain datang ke masjid? Ngapain ke taklim? Itu buku yang kemarin udah lengkap. Tapi giliran ditanya, ya udah baca aja di buku Pak, lengkap di situ. Iya Pak, tapi Bapak tahu apa? Pokoknya di sana lah lengkap aja udah. Ini namanya membodohin kan gitu. Akhirnya kayak ngerti tapi nggak ngerti buku. Terus banyaknya centeng, bodyguard dan penjaga-penjaga penguasa yang zalim. Ini juga tanda kiamat. Intisyaruz zina, subhanallah. Hampir nyaris sekarang ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sudah terjadi. Sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Apalagi khamr yang dikatakan oleh Rasulullah, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-khamra wal ma'azif wa yusammunaha bighairi ismiha, ya, wa yashrabuna, ya,
maaf, sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumura wa yusammunaha bighairi ismiha wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa khasafa bihimullahu ta'ala al-arda wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira. Maaf, saya ulangi lagi. Sayakunu fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumura wa yusammunaha bighairi ismiha wa yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat wa khasafa bihimullahu ta'ala al-arda wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira. Artinya, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr, diberi nama bukan namanya, dan berjoget ria semalam suntuk diiringi musik dan bidu wanita. Akhirnya dirubah mukanya oleh Allah dengan monyet sama babi, dan yang masih hidup ya ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, dan yang masih hidup dirubah mukanya dengan monyet sama babi. Gitu. Tenggelamkan pada saat dia sedang berjoget ria, diiringi dendangan musik dan juga bidu wanita. Yang masih hidup mukanya dirubah monyet babi. Ini fakta sekarang. Nah, selanjutnya juga termasuk tanda kiamat yang sudah merajalela, yaitu zakhrafatul masajid, menghias masjid, yang dikatakan oleh Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidaklah tegak hari kiamat sampai orang berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Terus kemudian bangunan mencakar langit, terutama di sekitar Masjidil Haram, sudah diprediksi Rasulullah juga. Dan sudah terjadi sekarang. Terus kemudian waktu itu cepat, dikatakan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidaklah tegak hari kiamat sampai zaman itu berdekatan cepat. Hatta takunus sanatu kasyahri wasyahru yakunu kal jum'ati wal jum'atu takunu kal yaumi wal yaumu yakunu kasa'fatin nakhlati idahtaraqat. Kata Rasulullah, tidaklah tegak hari kiamat sampai zaman itu berdekatan, sehingga 1 tahun mirip 1 bulan, 1 bulan mirip 1 minggu Jumat, 1 Jumat seperti 1 hari, 1 hari seperti pelepah kurma kering dibakar. Seret. Antum lihat aja tadi kan, pagi tadi baru aja kayak baru berjalan, keluar jalan-jalan sama keluarga, pulang udah asar. Tahu tuh asar, baru aja seakan-akan Masya Allah baru duduk, mungkin mandi udah maghrib, isya, subuh lagi. Itulah zaman. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, saya bergaul dengan orang-orang sufi tidaklah mengambil faedah kecuali 2. Waktu itu seperti pedang, kalau kau gunakan untuk nebas, kamu yang ditebas. Yang kedua, orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti dengan keburukan. Maka antum perhatikan. Apalagi umur-umur antum yang sudah uzur ini ya. Itu antum jangan buang-buang. Antum rata-rata berapa Pak di sini? 50-an ya? Muka-mukanya 50 sih. Kalau saya masih muda Pak. Ya. Jadi subhanallah, kadang-kadang ada sebagian orang masih ya Allah gitu loh, udah umur uzur, masih melakukan hal yang nggak benar, catur, karambol, mancing. Ya Allah. Antum kira-kira malu nggak ketemu Imam Syafi'i? Dulu Imam Syafi'i aja yang sudah hafal Quran nggak pernah mancing Pak. Ya antum Quran ya Masya Allah, kadang-kadang surat pendek-pendek aja yang dihafal. Bahkan ada orang juz 30 aja nggak hafal, apalagi 30 juz. Gimana Pak? Ya. Inna makulhu yang paling dicintai. Bukan karena motivasi hadis.
Boleh. Kadang-kadang mencintai inna maqulhu karena membantu mempercepat selesainya sholat. Wah ini bagus Pak surat. Membantu saya, sholat cepat selesai. Aduh, ini nggak benar. Kadang-kadang sholat tahajud baru dapat 5 rakaat, udah kehabisan bahan. Ya Allah, suratin entek mas. Enak. Apalin 30 juz, syukur-syukur Quran. Gitu. Dan ada waktu, antum bayangkan Pak, kalau 1 tahun ada 360 hari. Udahlah dipotong mudik 10 hari, tinggal 350. Potong lagi apa, jalan-jalan sini-sini, tinggal 340. Udah potong, tinggal 300. Udah jangan dipotong lagi. Itu habis kalau gitu. Antum kalau 1 hari hafal 1 ayat saja, setahun dapat 300 ayat. Masya Allah. Lebih dari surat Al-Baqarah. Dan antum kalau 1 sholat membaca surat, dalam waktu 5 waktu ini baca suratnya ada berapa? 5 kali 2. Kalau antum gunakan murojaah, setiap sholat 2 ayat, kali 10. Masya Allah, berapa Pak? 20. Habis sampai hari ini itu. Kenapa? Lagi-lagi kayak ATM sholat. Pleng masuk. Maunya baca surat, umpamanya wasyamsi atau membaca ini. Keceplosan. Inna a'toina. Ya. Inna a'toina lagi. Padahal udah gue ancang-ancang nih. Wasyamsi wa duhaha. Ya. Inna. Masuk lagi inna ya Allah. Itu saking otomatiknya gitu loh. Itu kayak ATM, pleng masuk, pencet inna keluar. Itu kulhu keluar. Subhanallah. Antum ahban. Ar-Rahman. Masuk 1 hari enggak hafal antum? 1 hari. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Minimal alhamdulillah dapat 1 surat. Antum pakai qiyamul lail penggal 3 ayat, khatam tuh 1 surat. Alhamdulillah. Aduh. Pernah tahajudnya seminggu berapa kali, Pak? Aduh kan, jengking iyo. Ini repot ini. Antum ngapain aja nggak sempet tahajud itu, ngapain? Itu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma
آباؤهم فهم غافلون dan seterusnya. Alhamdulillah. Yasin apal. Biar antum kalau ngeritik orang Yasinan enggak diwelehno. Wah, ngeritik Yasin apal aja enggak. Nah, antum kelepak. Nah, apal. Quran itu Masya Allah nikmat. Orang kalau sudah bersama hidupnya dengan Quran, subhanallah, enggak ada. Makanya katanya Utsman bin Affan, kalau hati kita enggak sakit, enggak pernah bosan dengan Quran. Nah ini yang sekalian yang sekarang terjadi, yang dikatakan Rasulullah, la taghurna hadhil masahif al-mu'allaqah bil masajid. Jangan kau tertipu silau dengan tertatanya mushaf yang rapi di masjid tapi nggak pernah dibaca. Orang sekarang beralih dengan bacaan-bacaan lain. Kadang ada buku baru karya manusia saja, Masya Allah, wah dikejar-kejar. Bahkan mereka lebih khusyuk melantunkan nyanyian-nyanyian yang itu ucapan manusia daripada firman Allah. Mereka itu kalau lagi nyanyi khusyuknya sampai gini kan, itu mic-nya sampai hampir masuk ke mulut. Tapi baca Quran subhanallah malas. Di antara tanda kiamat adalah menyebarnya pasar. Terus juga banyaknya kesirikan di tengah umat kita dan munculnya kekejian, putusnya silaturahmi dan jahatnya bertetangga. Sulit mendapatkan tetangga yang baik. Makanya kata Umar bin Khattab, orang yang paling culas itu 3, tetangga yang jelek. Bila kamu baik ditutupin, bila jelek disiarkan. Keduanya istri yang pedas lidahnya, hingga membuat suaminya gak betah di rumah. Kalau pergi, khianat terhadap kehormatannya. Nah besok kita bahas. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang jahat bila kamu baik tidak diberikan balasan, bila jahat membunuhnya. Gitu. Kamu kalau jahat membunuh, dibunuh ya. Terus kemudian banyak orang yang cepat tua ya, itu juga tanda kiamat. Termasuk kasratus syuh, merajalilahnya bakhil. Syuh itu apa Pak? Bakhil bukan miliknya. Kalau saya punya mushaf saya diminta nggak dikasih ya umpamanya. Padahal punya lebih banyak, bakhil. Nah, ini bukan mushaf dia. Titipan sama orang. Mas, tolong ini bagi-bagi ya. Dikemplang, dintit. Dititipin super mie atau mie instan ya. Untuk dibagi-bagi di kampung-kampung. Masya Allah. Ditilep, dijual di tokonya. Ini namanya syuh ya. Ini enggak bagus. Terus kemudian merajalininya dagangan. Makanya tanda-tanda kiamat itu dagangan itu laris. Makanya kalau antum paham ini jadi pedagang daripada petani lebih enak. Karena tanda kiamat itu tidak selamanya jelek. Ada yang baik, ada yang mubah, ada yang nggak bagus. Ya, contoh khomer diminum jelek, zina merajalela jelek. Tapi merajalelanya perdagangan nggak ada masalah. Itu faedah kan. Dengan mengetahui pelajaran tanda-tanda kiamat, antum bisa membaca cari uang. Nah itu, ini dasar otak Padang ini. Maksudnya bukan Padang Sumatera Pak, pandai dagang ya. Itu bukan Padang Sumatera. Padang maksudnya pandai dagang. Itu sampai kiamat juga diamati pakai perdagangan kan gitu. Kasratuz zalazil, banyaknya gempa. Masya Allah, gempa, pleng. Terus banyaknya longsor. Dan ada orang yang dirubah mukanya dengan monyet babi. Ya. Terus kemudian lenyapnya orang-orang soleh. Inilah yang dikatakan Rasul ketika ditanya oleh Zainab, ya Rasulullah anuhlak wa fina salihun, ya Rasulullah mungkin enggak kita dihancurkan sementara masih ada orang yang soleh? Naam idza kasural khabas, iya kalau kejahatan merajalela. Nah sekarang makanya soleh saja enggak cukup,
kalau nggak muslih. Baik saja nggak cukup kalau kita tidak memperbaiki. Antum sholat, tetangga antum semua nggak ada yang sholat. Oke, antum sholat, tapi belum muslih memperbaiki kanan kirinya. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh Abu Sa'labah Al-Khushani tentang makna ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, jagalah diri kamu tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf, wa tanahu 'anil munkar, dan terus nahi mungkar, hatta idza raaitum syuhan muta'a, sampai kamu lihat bakhil ditaati, wa hawan mutaba'a, hawa nafsu diikutin, wa dunyan mu'saratan, dunia diutamakan, wa ijabi di kulli ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Dan itu runut, Pak. Orang itu kalau sudah syuh, hawa diikutin, dunia diutamakan, dan akhirnya agama nggak laku. Yang laku ini menurut saya, nah itu dia otaknya bisa menghalalkan, mengharamkan. Agama sudah nggak laku. Dan pada saat itu amar ma'ruf nahi mungkar nggak banyak faedahnya, bahkan nggak faedah. Gitu. Nah, di sini munculnya orang-orang asafil yang tadi katanya, orang-orang yang kerdil, hina, menonjol. Terus kemudian kalau sudah muncul salam itu hanya orang-orang khusus. Assalamualaikum untuk kelompok khususnya. Kalau enggak kenal enggak, ini enggak salam. Ilmu dicari dari orang hinaan. Munculnya wanita-wanita yang pakaian tapi telanjang, telanjang tapi pakaian kata mereka. Dan ini sudah. Dan banyaknya mimpi orang mukmin itu benar. Itu tanda kiamat. Mimpi itu jarang meleset. Tanda orang mimpinya, tanda kiamat mimpinya orang mukmin jarang meleset. Dan yang juga termasuk tanda kiamat adalah banyak orang meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan ada yang mengatakan itu aliran sesat tuh, jenggot. Apaan? Yang dibahas cuma sunnah-sunnah, kapan wajibnya? Kapan wajibnya katanya. Subhanallah. Rendah sekali pemahaman. Dan termasuk kiamat, tanda kiamat, intifakhul ahillah. Hilal itu membesar, keluar tidak seperti porsinya. Itu makanya selalu ikhtilaf di dalam penentuan awal akhir Ramadan. Banyaknya merajalela kedustaan dan orang memvonis tanpa klarifikasi di dalam menukil kabar, dan banyaknya persaksian palsu. Dan banyaknya perempuan, sedikitnya laki-laki, sampai dikatakan oleh Allah 50 perempuan, 1 laki-laki baik. Dan banyaknya mati mendadak, tiba-tiba mati. Ini sudah muga. Wa wuqut tanakur bainan nas, banyaknya perselisihan, hampir kita tidak temukan 1-2 orang yang akor. Ini ada aja permasalahan, ini ada antar tetangga, antar kelompok, antar jamaah selalu bertikai. Dan kembalinya negara Arab ijo royo-royo, tapi tanpa ilir-ilir, ya. Itu nyanyian. Jadi insya Allah saya sedang proses, ada yang banyak tanya, belum selesai Mas, nulis sejarah itu susah. Saya akan tulis kajian kritis sejarah dan ajaran serta dakwah Wali Songo. Itu. Makanya sebetulnya kemarin saya ingin usul di sini membahas Wali Songo, cuman nanti aja deh. Ya 50 tahun lagi lah. Kalau udah Batam, gubernurnya saya. Insya Allah. Terus banyaknya hujan tapi kurang menumbuhkan tanaman. Dan juga termasuk tanda kiamat, sungai Tigris, Efrat itu Tigris ya? Efrat itu apa? Tigris ya? Itu airnya menghilang, itu apa namanya? Apa? Mengering. Dan pasirnya penuh dengan emas. Masya Allah. Dan semua orang merantau ke sana untuk cari emas. Setiap 100 orang mati 99, yang hidup 1. Dan anehnya dalilnya, semua yang berangkat, barangkali yang hidup 1 itu saya. Berangkat, mati. Cuman, wah jangan-jangan
yang satu itu saya. Berangkat aja deh. Sudah mati nggak balik. Dan yang lebih ajaib, nanti binatang buas dan bahkan benda-benda padat bisa bicara sama manusia. Ini sekarang sudah mulai sirkus itu bisa dikendalikan. Ikan hiu aja bisa itu komunikasi sama manusia. Tapi kadang-kadang kurang ajar ya manusia ya. Diajari jogetan, masya Allah, subhanallah. Akhirnya ya Allah, ya untung aja dia tidak termasuk mukallaf ya. Kalau mukallaf bisa masuk neraka. Itu. Kadang monyet diajarin rokok, insya Allah. Ya untung aja dia nggak mukallaf sehingga nggak kena surga neraka, bebas itu kan. Itu coba kalau ada surga nerakanya monyet itu manusia dimintai pertanggungjawaban oleh sekawanan monyet. Manusia, lo bukan dakwai gue baik-baik, malah ngajarin rokok lo. Itu tuntut di akhirat. Cuman ya alhamdulillah monyet nggak ada surga, nggak ada nerakanya. Terus banyak orang yang mengangan-angan kematian karena banyaknya tekanan, fitnah. Aduh ya Allah, mendingan mati zaman dulu itu, zaman ini enak, sekarang penuh dengan fitnah. Terus kuatnya negara-negara Eropa dan bahkan memerangi orang-orang Muslim dan sudah mulai sekarang, ya terutama kejadian di Syam. Semoga Allah cepat memberikan jalan keluar bagi orang-orang mukmin, terutama Ahlus Sunnah. Terus terbukanya Konstantinopel, itu yang sekarang sudah menjadi Turki, ya, dan nanti akan dibuka lagi. Terus khurujut Qahtan dan orang Muslim memerangi Yahudi yang dikatakan oleh Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud fayaqtuluhumul muslimun hatta yaqul asy-syajar wal hajar ya muslim ya Abdullah hadza yahudiyun wara'i faqtulhu illa al-qarqad fa innahu min syajaril yahud. Tidaklah tegak hari kiamat sehingga orang Muslim memerangi semua orang Yahudi dan sanggup membunuhinya sampai bebatuan dan pepohonan mengatakan, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini belakang saya ada Yahudi, bunuh kecuali Qarqad. Dan ketika kemarin saya jalan-jalan ke Palestina, katanya memang benar mereka sudah menanam pohon itu untuk perlindungan. Dan nanti akan muncul angin yang mengambil nyawa setiap orang yang beriman, tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang jelek saja. Akhirnya dilanjutkan dengan hancurnya Masjidil Haram dan hilangnya Ka'bah yang dihancurkan oleh Dzulqarnaini dari Habasyah, yaitu Afrika, sehingga sejak itu tidak ada orang yang minat haji. Nah, baru muncul dari Madinah seorang namanya Muhammad. Kemudian besar karena kondisi umat sudah kacau balau, di Bai'ah di Makkah, di Ka'bah. Kemudian dia diperbaiki oleh Allah di dalam hadis Rasulullah dalam satu hari. Itulah Imam Mahdi yang berpusat kekuasaan di Palestina. Nah, kalau sudah keluar Imam Mahdi ini, Pak, pasti akan disusul tanda-tanda 10 yang dikatakan oleh Rasulullah. Tanda 10 itu kalau sudah keluar satu, susul menyusul yang lainnya. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti kalung, ketika diputus benangnya, maka bijinya satu-satu keluar, susul menyusul. Nah, pada saat itu Imam Mahdi sudah melakukan perbaikan. Bahkan dunia itu sudah Masya Allah aman, gemaripah loh jinawe tentrem totora harjo, yang disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Keluarlah Dajjal yang dikatakan oleh Rasulullah selama 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun, kedua seperti 1 bulan, ketiga 1 minggu, dan kemudian hari-hari biasa. Mengobrak-abrik, menghadirkan fitnah di tengah manusia, dan hampir semua terutama ajam dan perempuan mengikuti mereka, mengikuti Dajjal. Makanya pengikut Dajjal itu kebanyakan orang-orang ajam. Siapa ajam? Non Arab, terutama Indonesia. Wes paling banyak itu, paling banyak
Belum ada Dajjal aja sudah kayak begini, apalagi ada Dajjal. Paling banyak. Turun perempuan. Seluruh daerah dijelajahi, makanya disebut Al-Masih. Dari kalimat saha yasihu, menjelajah. Beda dengan Isa Al-Masih. Dari kalimat masaha yamsahu, menghapus. Tuh bedanya. Kecuali Mekah Madinah dijaga rapat oleh malaikat dan dia hanya sampai daerah Sabkhah, dan daerah itu ada. Antum kalau umroh haji melalui jalan Mekah Madinah ada Sabkhah, disitulah menghentakkan kakinya 3 kali, keluarlah munafiku Madinah, ikut dia. Setelah itu hadirin sekalian, hampir kejepit Imam Mahdi sholat subuh, hanya beberapa jamaah, karena semuanya sudah mengikuti Dajjal, terfitnah. Maka datanglah dari arah langit, turunlah Isa, dikawal 2 malaikat, kanan kiri memegang sayap Jibril Mikail. Kemudian sudah dikomatin, Imam Mahdi sudah masuk ke tempat imam, maka Isa turun, dia mundur, mengatakan, Isa, kamu saja yang jadi imam, masing-masing kaum ada imamnya. Setelah itulah keluar, maka saat dia keluar, Dajjal tahu inilah kelemahan saya. Maka setelah dilihat, Isa mengatakan, wahai Dajjal, saya hanya punya sekali sabetan. Kalau sampai 2 kali nggak mungkin. Kamu akan hancur lumat. Dikejarlah sampai akhirnya di Babul Lut, satu daerah di Palestina, dihantam, ditombak oleh Isa, kemudian mati. Dan kalau dilihat Isa itu sejauh pandangannya hancur meleleh seperti garam dimasukkan ke dalam air. Setelah itu hadirin sekalian, aman damai. Manusia dipimpin, umat dipimpin oleh Isa karena Imam Mahdi meninggal. Nah, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, yamliku fil ardi 7 sinin, memerintah di bumi 7 tahun. Nah, itu ya. Nah, tidak selang lama muncullah, keluarlah makhluk paling kuat, paling sadis, banyak jumlahnya, yaitu Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj itu turunan anak Adam dari Nabi Nuh. Nabi Nuh ketika setelah mendarat kapalnya, anaknya 3 kan. Anak yang pertama namanya siapa? Yang kedua? Ketiga? Beco. Ya mas sampean ini. Yang pertama Sam, menurunkan bangsa Semit, termasuk Nabi Ibrahim, yang nanti melahirkan suku Sumaria. Sumaria nanti akhirnya berubah menjadi Babilonia. Babilonia akhirnya Irak. Yang nabi-nabinya dari mulai Nabi Sis, Nabi Nuh, terus ya. Kemudian Ham. Ham ini melahirkan orang-orang Sudan, yaitu hitam. Mereka berkembang biak ke Afrika pada paruh generasi, mereka sebagian hijrah ke India. Makanya antara Afrika dengan India itu hampir mirip, sama-sama hitam. Nah, ada sedikit yang hijrah lagi ke Papua. Nah itu, ini betul, ini bukan ngarang, sahih. Itu hijrah migran ke sana, sehingga ini satu turunan dari Ham. Terus kemudian Yafid itu memiliki 2 anak, Yunan sama Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini merajalela, sehingga pada waktu pemerintahan Zulkarnain, perdana menterinya Nabi Khidir diberikan kemampuan oleh Allah membuat negara besar di bawah bumi dengan cor-coran besi, dimasukkanlah semua, dan tidaklah tersisa sebuah gen kecil yang mereka didominasi Cina, Korea, Jepang. Itu turunan-turunan Ya'juj Ma'juj. Dan ini bukan menghina, ya Yunani, Ya'juj Ma'juj. Nah, permasalahan, kita turunan dari mana, Pak? Jawabannya enggak jelas.
Makanya antum lihat muka orang Indonesia itu paling berantakan. Karena ada yang dari India, ada yang dari Arab, ada yang dari Cina, ada yang oplosan, Jawa Jepang, itu Jawa Belanda. Makanya itu muka orang Indonesia paling nggak kerawat. Ya. Itu ya, aneh-aneh itu. Maksudnya banyak pilar yang masuk. Oke, nah setelah itu saking nggak ada musuhnya nantang makhluk langit, ayo lawan saya. Dia melepaskan panah, dibalikkan oleh Allah, membunuh semuanya. Akhirnya membangkai. Maka Nabi itu berkat doanya Nabi Isa, ya Allah saya tidak bisa menghadapi mereka, hadapilah ya Allah. Maka dibunuhlah oleh Allah. Maka setelah itu minta lagi, dikirimkan burung mengambil bangkai-bangkainya. Setelah habis Allah turunkan hujan. Setelah itu menghujani bumi, bumi kembali hijau royo-royo, subur seperti dulu zaman Nabi Adam. Sehingga 51 tumbuh, 1 biji dimakan orang 8 gak habis. 1 biji, saking bagusnya. 1 kambing diperas susunya untuk 1 keluarga gak habis. Saking amannya, macan ngembala dalam 1 tempat dengan kambing gak saling menerkam. Anak main ular dimasukkan tangannya ke mulutnya gak digigit. Subhanallah. Namun tidak selang lama berarti Isa, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Keempat, muncul angin yang tadi menerpa semua orang yang hatinya ada imannya. Sehingga mati. Sehingga tidaklah tersisa kecuali orang-orang jelek. Saat itu sampai tidak kenal sholat, sampai tidak kenal la ilaha illallah, sampai tidak kenal la ilaha illallah sama sekali. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta la yuqala Allah Allah. Tidaklah tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak dikatakan Allah Allah. Oke, berapa berarti? 5 ya? Udah 5. Sekarang 6. 6. Munculnya dabah dari bumi. Sebelum dabah, matahari aja dulu. Ya, matahari. Sebelum matahari 3 dulu. Gempa bumi di bagian timur. Gempa bumi di bagian barat. Gempa bumi di Arab. Sehingga tanah bumi itu tinggal sedikit. Maka muncullah matahari dari barat. Nah, nomor 10 baru keluar api dari Yaman. Setelah itu, setelah matahari keluar, maka dabah yang 9 dabah keluar makhluk dari bumi yang bukan mengingatkan ya, memberikan ulasan akan manusia, kenapa kalian dia tidak beriman. Tapi itu sudah nggak bermanfaat karena sudah matahari terbit dari barat. Maka terakhir api muncul dari Yaman, menggiring orang ke mahsyarnya yaitu ke Syam. Makanya rahasia kenapa muncul api yang menyinari Syam, karena memang akhirnya nanti Islam itu hanya tinggal ada di Syam. Sudah selesai 10 tanda kiamat. Nah, setelah itulah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup apa? Trompet gimana mas? Emang tahun baru apa? Sangka kalah mas, trompet beda ya. Trompet lagi. Parah loh. Ditiup, semua manusia mati dan kuncang. Itulah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Divisualisasikan kiamat di 2 surat. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, jika kamu ingin melihat kiamat seperti melihat dengan mata kepala, baca 2 surat. Idza syamsu kuwirat sama idza samaun fatarat. Diawali idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah.
Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjah. Bumi diguncang. Itu makna tadi iza zulzilat. Wa bussatil, Masya Allah. Apa makna bussat? Buset. Ya. Itu maksudnya jebol ke atas. Wa bussatil jibalu bassa. Kemudian bukan sekarang terbang, mengbalik lagi. Fakanat habaan mumbassa. Kemudian pecah, hancur, berdebu-debu. Nah itulah al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Manusia juga terbang seperti aneh. Kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil. Jadi setelah jebol sempat terbang. Ihnil manfus. Apa makna ihn? Ihn itu dulu kalau orang-orang Arab kayak model gabus dibuat untuk main terbang-terbangan tuh kayak layang-layang itu. Ihnil manfus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, akhirnya hancurlah, digambarkan idza syamsu kuwirat, matahari padam, digulung oleh Allah. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat, dilanjutkan bintang berjatuhan. Masya Allah. Itulah juga disebutkan oleh Allah. Dilanjutkan. Idza samaun fatarat, kemudian dilanjutkan pecah-pecah itu apa? Langit. Dan gambarannya فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pecahnya itu mengeluarkan cahaya seperti apa? Wardatan kaddihan. Bunga mawar yang warnanya merah kekuning-kuningan. Masya Allah. Dahsyatnya kayak apa, Pak? Subhanallah. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu sayyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhusu husyirat wa idza al-biharu sujjirat. Ketika lautan pada saat itu sujirat, menyala. Kenapa? Karena setelah goncangan itu airnya di dalam surat Infitar, wa idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika lautan airnya muncrat, kemudian habis, setelah habis kering, kebakar. Sujirat, mengeluarkan bunga api. Subhanallah, Pak, lautan aja kebakar, apalagi rumah antum. Masya Allah. Nah baru alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas. Dalam Infitar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Sekarang manusia kan udah tahu kan? Bener kan ceritanya para nabi? Apa yang membuat kamu itu silau tertipu sehingga menolak dakwahnya para rasul, para nabi? Sekarang udah gak ada kesempatan. Habis. Manusia terbagi menjadi dua setelah dibangkitkan. Nah itu tadi dalam surat Al-Waqiah. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Ini orang as-sabiqun, Pak. Subhanallah. Banyaknya kelompok awal. Wa qalil minal akhirin. Ala sururin maudunah. Di dipan-dipan yang sangat bagus. Mereka bertelekan berhadap-hadapan. Masya Allah. Namanya di surga itu tiap hari cuman pacaran tok, Pak. Enggak ono lembur. Enggak mikir macet. Enggak mikirin, pokoknya isinya cuman seneng-seneng. Lihat, dilanjutkan Allah. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Dikelilingin anak kecil yang selalu kecil jadi pelayan kita, bawa cangkir, bawa gelas penuh dengan khamr yang tidak bikin enggak bikin mabuk dan juga tidak rasanya anjir. Subhanallah. Khamr akhirat. Makanya jangan tertarik sama khamr. Ini Indonesia apalagi. Khamr surga dibuka, kasturi baunya, aromanya. Zanjabil, kafur, itu kan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ini Masya Allah, kafur. Apa itu kafur, Pak? Antum orang Sumatera jangan sampai enggak tertidur. Kafur itu kekayaan Sumatera paling utama, yang dulu paling banyak di Barus. Barus itu di mana? Nggak kan, antum tak sunat sampean. Di Medan itu Mas, Barus dulu. Makanya sampai orang ngomong kapur Barus. So, nanti kita kapan-kapan tabligh mengusut tentang perkembangan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Itu jas merah, jangan lupa sejarah. Itu penting. Itu singkatan jas merah. Gitu. Itu. Ada lagi zanjabil. Ainan fiha tusamma salsabila. Salsabila. Pokoknya subhanallah kalau kita bayangkan. Na'im. Inna ashabal jannatil yawma fi syunin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya penghuni surga itu tiap hari sibuk bersenang-senang. Kalau di dunia kan senang sibuk. Nah gitu, beda. Senang tapi sibuk. Contoh pengantin, senang sibuk, kesel juga. Itu keroan masuk angin. Oh mas, waduh capek mas nyambut tamu, seneng. Tapi di sana sibuk bersenang-senang. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Ya, gimana?
إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Masya Allah. Inna lil muttaqina kana mafaza. Gimana? Surat apa ya tasalun? حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Masya Allah. Orang muttaqin mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba. Pasangan-pasangan yang sintel, bagus, padat. Masya Allah, udah bahenol. Itu maknanya secara kasar ya. Masya Allah, kira-kira antum ya Allah, kok sampai saya tukar sama bencong? Ya Allah. Udah pokoknya nggak masuk akal aja deh. Udah. Subhanallah, inget nih surga. Tapi sebaliknya neraka. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim min yahmum لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. Orang yang ashabus shimal fi samum, penuh dengan racun, wahamim, panas, la baridin wala karim, enggak ada yang dingin dan tidak ada yang memberikan belas kasihan. Subhanallah. Coba bayangkan Mas. Disebutkan juga tadi dalam surat Yasin, ya, Allah ingatkan, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan, musuhmu nyata. Ya. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Sembahlah aku saja, ini jalan lurus. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Telah menyesatkan itu si iblis makhluk yang banyak sekali. Kamu apa enggak pakai akal? Ini loh Pak, secara kasar bahasa kita itu ngingetin kita, kamu nyembah iblis itu ketemu di mana? Aku yang menciptakan langit, bumi, rizki semua. Iblis ngasih kamu apa? Utakmu no endi, gitu loh Pak. Itu maknanya. Utakmu no endi, gitu loh. Iblis Masya Allah udah gak ngasih kita apa-apa, nyesatin. Nanti kalau sudah di akhirat lepas, udah deh saya gak tanggung jawab. Udah masing-masing. Ma antum bimusrihi. Jadi iblis nanti kalau sudah diponis surga neraka semua, dia khutbatul wada, ceramah terakhir. Itu. Kalian tidak bisa menyelamatkan aku. Aku juga gak bisa menyelamatkan kalian. Anak dulu itu kan cuman ngomong aja, ya salahnya kamu ikut. Fala talumuni, jangan salahkan akun, falumu anfusakum, salahkan diri kalian. Lah saya kan cuma ngajak, ngapain ikut? Loh kan? Loh kok diikutin? Abang nggak enak ikut Allah. Itu. Ya. Yeah.
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما kuntum takfurun. Nih neraka tuh, makan loh itu. Panggang malaikat, masukin. Sampai akhirnya ada yang kekal. Diingatkan juga oleh Allah. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان Subhanallah. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Nih, neraka yang dulu didustakan oleh orang-orang mujrim. Siapa mereka? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Yang dulu orang-orang mujrim itu kepada orang-orang mukmin suka mengetawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ketemu kita dijadikan bahan ledekan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau melihat kita, mereka dengan gampangnya ngomong tuh kan orang-orang sesat tuh. Ini mujrim. Dan nanti dikatakan Allah seperti surat Al-Waqiah, summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akinuna min syajarin min zaqqum. Kemudian wahai orang-orang yang dhalun, mujrimun, masuk neraka, makan tuh syajaratu zakum, ta'amul asim. Subhanallah. Ya. Summa innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal himi hadha nuzuluhum yawmaddin. Itulah tempat tinggal dia nanti hari pembalasan. Neraka, makannya zakum, tidak mengenyangkan, ngerobek perutnya, dan bikin mereka tidak pernah puas dan selalu kepanasan. Dan itulah hadza nuzuluhum yaumaddin. Oke, sekarang tinggal tawaran. Antum mau yang mana? Ashabul yamin atau ashabus shimal? Masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Masing-masing orang terhadap perbuatannya, dia yang dimintai pertanggungjawaban, bukan orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Saya kira itu, dan tidak ada tanya jawab karena malam ya. Karena nggak ada yang bertanya, jadi nggak perlu dijawab. Gitu Pak ya. Saya mohon maaf ya, insya Allah besok kita ketemu lagi jam berapa? Jam 9. Judulnya apa Pak? Oh bukan, ntar dulu jangan one hot aja gitu.
Tafsir Muawwidhatain. Masya Allah, ini penting Pak. Bagaimana kita menghadapi perdukunan yang sekarang gencar. Ya, bagaimana antum bisa menghadapi Eyang Zainal Abidin. Gitu. Ya, bagaimana kita bisa berlaga di medan tempur dunia penuh dengan STMJ, santet, tenung, magic, cengges. Insya Allah ikutin pembahasan tafsir Muawwidhatain. Tapi saya kira kita menyelesaikan surat satu saja udah untung. Ya, kul a'udzu birabbil falaq, nah kul a'udzu birabbin nasnya kita bahas pertemuan yang nanti, nggak jelas waktunya. Kalau ada waktu, kalau bisa nanti kita bahas semuanya insyaallah. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.